Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Vista. Saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang hospitality. Di mana memang hospitality ini sudah menjadi ekspertis saya ya sejak 6 tahun lalu dan sudah menekuni bidang ini sejak tahun 2014 saat saya tergabung di beberapa ajang kontes-kontes yang memang bergerak di bidang hospitality dan juga especially for tourism. Kenapa saya lebih tertarik hospitality? Sebenarnya bukan lebih tertarik ya, karena memang hospitality ini saya suka dengan kegiatan sosial nih. Hospitality itu kan keramah tamahan di mana kita bisa bergerak di beberapa bidang yang memang berinteraksi dengan orang langsung secara nggak langsung kan di dunia pelayanan lah seperti itu. Bagaimana kita bisa nge-serve orang lain, bisa menyambut mereka, bisa berkomunikasi dan menjalin relasi dengan baik di bidang hospitality atau keramah tamahan itu sendiri. Sebenarnya kan tantangan terbesar dari hospitality ini adalah memahami karakter orang lain ya. Dimana kan misalnya dari si A memiliki karakter yang berbeda, si B memiliki karakter yang berbeda. Nah di sini nih yang menjadi challenging bagi kita semua nih, bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan dari mereka yang memiliki karakter yang berbeda, keinginan yang berbeda, tapi kita bisa combine nih dan memfasilitasi apa yang mereka inginkan seperti itu. Itu challenging terbesar dari hospitality adalah memahami karakter antar individu. Oh tentu up and down itu pasti berasa banget ya kalau misalnya di dunia hospitality karena kan nggak semua harus sepakat atau ngikut dengan apa yang kita mau. Di sini malah kebalikannya kita memprovide apa yang klien butuhkan. Nah itu menjadi challenging bagi saya. Kenapa? Oh ternyata saya mendapatkan ilmu-ilmu baru yang ternyata si A maunya seperti ini. Contohnya saat ini kan saya bekerja di bidang hospitality, especially ballroom ya saat ini. Nah ini menjadi tantangannya kenapa? Karena memang contohnya event, karena kebanyakan industrinya adalah MICE. Dan juga di sini juga ada resto untuk bidang yang saya kelola saat ini sebagai marketing manager di salah satu ballroom yang dimiliki oleh Hermina Group. Nah, ini kan mereka memiliki keinginan yang berbeda-beda. Dan di sini bagaimana kita mampu nih mengakomodir apa yang klien inginkan. Karena dunia hospitality itu bukan kita yang paling baik, tapi klien adalah menjadi tamu utama yang harus kita serve gitu keinginan dan akomodir apa yang menjadi kebutuhan dari tamu itu. Sebenarnya tantangan karena memang dunia hospitality adalah salah satu hospitality and tourism sama ya, means sama. Banyak orang yang memang berlomba-lomba di dunia tourism, apalagi kan setelah dampak pandemi pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling mengalami kemerosotan nih dalam dunia tourism atau mungkin di stabilisasi ekonomi gitu kan. Tapi di 2024 ini justru kebalikan nih, tourism mulai bangkit, pariwisata, hospitality, which is ada hotel, ada makanan, resto dan sebagainya kan banyak sektor ya. Kalau kita ngomongin tentang pariwisata dan hospitality. Yang menjadi tantangan ini bagaimana kita bisa beradaptasi dengan keinginan masyarakat saat ini yang nggak hanya mengembangkan apa itu viral. Karena kan memang kalau misalnya kita generasi Gen Z saat ini, oh lagi viral, oke tertarik. Oh iya tempat ini lagi hype, ayo datang. Tapi bagaimana cara kita mempertahankan kualitasnya nih? Ketika si orang itu datang, kita kan mengharapkan mereka akan revisit atau repurchase atau reorder ke tempat kita gitu. Nah, mempertahankan kualitas dan hospitality yang memang membuat orang itu terkesan untuk kembali datang ke tempat kita. Gitu. Peluangnya sangat besar karena memang sektor pariwisata dan hospitality ini sendiri menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Apalagi di tahun 2024 mendatang, memang setelah Indonesia menjadi predikat, waktu pernah menjadi best halal tourism bersanding dengan Malaysia saat itu. Dan juga sekarang memang pariwisata di Indonesia ini menjadi yang memiliki banyak sekali pulau dibandingkan negara-negara lain menjadi salah satu daya tarik dan juga berkembangnya resort-resort yang terutama saya juga pengelolaan di bidang hotel atau mungkin dunia hospitality itu menjadi sangat masif nih. Jadi memang challenging-nya adalah kita bisa mempertahankan konsistensi di bidang pelayanannya itu sendiri. Tentu kalau saya sendiri selain saya berkecimpung di dunia hospitality, saya juga sebagai public speaker, mengisi acara, mengisi pelatihan public speaking yang pastinya interaksi dengan masyarakat sosial. Kemudian saya menjadi MC, moderator, host, narasumber di berbagai acara. Dan itu memang kan melibatkan dan bertemu langsung nih dengan berbagai karakter, berbagai activity dari masing-masing orang di luar dari pekerjaan saya sendiri. Jadi memang sangat relevan sih bagaimana saya bisa menggait rekanan saya untuk masuk ke kegiatan yang saya lakukan saat ini nih dalam kehidupan sehari-hari.
Sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat dengan stabilisasi ekonomi yang dimaksud saat ini kan, kita melihatnya dari pandangan apa nih? Dari pandangan pergerakan substansi dari bidang ekonomi kah? Dari bidang sosialnya kah? Atau berbagai segmen tertentu? Jadi kita harus positioning, misalnya kan sekarang kan memang banyak sekali peraturan era pemilu nih. Banyak sekali pro kontra yang memang ini salah satu yang lagi kita hadapi ke depannya tantangannya. Bagaimana kita bisa menjadi masyarakat yang netral? Agar nanti karena memang menurut saya dari stabilitas ekonomi itu akan dipengaruhi oleh siapa yang akan memimpin, siapa identitas diri kita yang bisa menentukan pilihan. Jadi memang tanggapan saya tentang kondisi Indonesia saat ini memang bukan semata-mata tentang bagaimana gitu kan, tapi tentang apa sih yang mau kita lakukan mulai dari diri sendiri nih. Kita peduli nggak sih contohnya dari lingkungan. Memang kita sempat ada berbagai kasus lingkungan yang memang contohnya saya di Jakarta saat ini, oh ya kebanjiran, dimulai dari kesadaran diri tidak membuang sampah, misalnya seperti itu. Kemudian dengan aktivitas-aktivitas lain sosialnya, misalnya ketimpangan sosial saat ini di dunia pendidikan juga masih banyak kan anak-anak yang memang kurang pendidikan dan lain-lain. Kita juga bisa menciptakan kegiatan-kegiatan sosial, memang bisa membantu mereka, mungkin bisa membuat komunitas-komunitas pembelajaran. Memang saat ini di beberapa dunia pendidikan juga sudah concern. Jadi memang part masing-masing harapan saya sih orang yang menekuni bidang sosial, orang yang menekuni bidang pendidikan itu memiliki kampanye masing-masing dan bisa dari setiap program-program komunitas itu bisa concern nih dan fokus terhadap apa yang menjadi campaign mereka, kita sama-sama ayo kita perbaiki apa yang menjadi masalah saat ini tanpa mengangkat apa aja yang negatif, tapi kita berusaha melihat itu dari segi positif, apa yang bisa kita kembangkan dari hal-hal negatif tersebut. Kalau misalnya sekarang kan apalagi per bulan November ini, kalau saya baca-baca kan memang banyak sekali wacana pemerintah tentang subsidi bagi yang belum bayar pajak nih, nggak bisa ngisi BBM bersubsidi. Tapi ini juga relevansinya terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana ada relevansi antara keuangan antara pemerintah maupun sampai ke tingkat provinsi. Artinya kan dengan satu kebijakan ini akan berpengaruh ke berbagai segmentasi di wilayah-wilayah, di daerah-daerah. Oke, mungkin di Jakarta bisa mampu gitu mengakomodir membayar pajak. Ya memang pajak ini juga menjadi suatu kewajiban kita sebagai masyarakat untuk membayar. Tapi bagaimana kita lihat lagi dengan wilayah-wilayah terpencil, apakah mereka sudah diperhatikan kemudahannya dalam membayar pajak seperti itu? Apakah dia bisa mengimbangi dengan kebijakan yang ada? Jadi menurut saya kebijakan tersebut harus dikaji ulang dan juga memang kebijakan tertentu juga pastikan akan berpengaruh dari berbagai segmen sosial ya. Mungkin dari kalangan atas bisa taat pajak, yang belum tentu juga apakah mereka sudah bayar pajak, kita juga tidak bisa menjamin itu. Dan belum tentu juga dari masyarakat yang kalangan menengah ke bawah itu mereka tidak bayar pajak karena adanya diskriminasi. Oh, nggak mampu bayar pajak karena kehidupannya seperti ini, belum tentu juga. Jadi kita nggak bisa mengsegmentasikan seseorang bayar pajak itu dari status kalangan sosial. Tapi bagaimana keinginan dia untuk memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya. Itu menurut saya pribadi. Dan juga memang banyak juga kan memang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah, misalnya ada reward, contohnya dari My Pertamina, dia udah memberikan reward bagi orang yang taat bayar pajak, dia kasih diskon voucher, itu juga menjadi salah satu. Tapi kembali lagi, perlu dikaji ulang, biar antara segmentasi A, segmentasi B, standar sosial kelas menengah ke atas, atau middle ke bawah, itu mampu sama-sama jalan bareng dan tidak ada ketimpangan sosial di antara kebijakan-kebijakan yang ada, seperti itu. Betul sekali. Tidak bisa digeneralisir, jangan mentang-mentang dia, oh orang kaya pasti bayar pajak. Bisalah, sementara ada aturan sendiri, orang yang mampu itu malah nggak boleh pakai pajak subsidi, bener kan? Nah, begitu juga sebaliknya, belum tentu orang yang memang standarisasi keuangan yang menengah ke bawah itu nggak mampu untuk membayar tersebut, jadi nggak bisa dikualifikasikan menjadi salah satu yang mengerucut menengah ke bawah semakin susah gitu. Tidak bisa juga seperti itu. Jadi lihat lagi apa kebijakan yang memang tidak memberatkan ke bawah dan juga tidak meringankan salah satu pihak aja, tapi semua bisa mengakomodir apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah seperti itu. Menurut saya pribadi kan memang generasi Gen Z terutama generasi milenial ini generasi yang memang generasi kreatif ya, out of the box. Kadang ada kebijakan tertentu yang memang tidak masuk ke sini. Tapi ada juga yang dilakukan oleh generasi Gen Z ini harus belajar banyak dari yang sudah berpengalaman seperti itu kan. Jadi memang kita yang generasi sebelumnya
bisa belajar dari generasi milenial tentang kreativitas, dan begitu juga dari generasi milenial ini bisa belajar nih tentang sebuah proses. Karena memang dalam sebuah kebijakan tertentu itu kan kita harus belajar learning by doing, yang nggak semata-mata oke, contohnya umur 20 tahun, aku mau langsung jadi direktur. Pastinya kan berbeda pengalamannya, oh mungkin dia bisa mencapai menjadi CEO atau direktur di umur 20 tahun. Ini contoh for example ya. Dan bisa, tapi berbeda dengan orang yang 40 tahun menjadi direktur, karena ada up and down proses yang sudah dilalui. Jadi memang antara antar generasi itu bisa saling belajar tanpa mengklaim siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih berpengalaman menurutku. Ayo kita terbuka, ayo kita open minded, open mindset kita, keterbukaan kita terhadap apapun yang ada di lingkungan, terhadap diri kita, dan juga harus banyak mengevaluasi apa yang menjadi concern bagi diri kita, apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus dikembangkan untuk sama-sama menuju Indonesia generasi emas tahun 2025 seperti itu. Terima kasih. Sama-sama.